Perkenalkan, nama saya Albertus Anggito Pramudito, mahasiswa Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 1906100329. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sensor dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita membahasnya. Nah, yang pertama itu apa itu sensor? Nah, sensor adalah detektor yang memiliki kemampuan untuk mengukur beberapa jenis kualitas fisik yang terjadi, seperti tekanan atau cahaya. Atau, pengertian lainnya juga mengatakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaman, suhu, kecepatan, dan fenomena lainnya. Nah, tujuan dari sensor itu adalah sebagai input yang terdeteksi akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia, baik itu melalui perangkat sensor ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, penggunanya ini itu ya manusia ya. Nah, sensor ini juga dapat digolongkan sebagai transducer input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, atau energi fisik lainnya. Nah, dari energi fisik itu kemudian sinyal listriknya itu akan dikonversikan lagi ke tegangan atau sinyal listrik. Nah, pada sensor itu diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sensor pasif dan sensor aktif, dan yang kedua sensor analog dan sensor digital. Selanjutnya adalah jenis-jenis sensor. Nah, dari sumber yang saya ambil, jenis-jenis sensor itu dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama itu ada accelerometer atau accelerometer dalam bahasa Inggrisnya, sensor cahaya, sensor suara, sensor tekanan, sensor suhu, sensor ultrasonik, sensor giroskop, sensor efek Hall, sensor kelembaman, dan sel beban. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari sensor ultrasonik dan sensor efek Hall, atau dalam bahasa Inggrisnya sensor Hall effect sensor. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu sensor ultrasonik. Gimana sih prinsip kerjanya dari sensor ultrasonik? Nah, prinsip kerjanya yaitu yang pertama, sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dalam durasi yang tidak menentu. Nah, jadi sinyal itu memancar dari sini, dari kotak ini, menuju objek. Nah, sinyal ini biasanya berfrekuensi di atas 20 kHz. Nah, untuk mengukur jarak benda ke sensor, maka frekuensi umum yang digunakan yaitu 40 kHz. Nah, sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar kecepatannya sekitar 300
40 meter per sekon. Nah, ketika menumbuk suatu benda. Nah, jadi pas sinyal itu memancar dari kotak ini ke objek, nah itu kecepatannya 360 meter per second. 340 meter per second. Setelah dia menuju objek, kemudian sinyal itu dipantulkan kembali ke kotak yang di sini. Nah, setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jadi, jarak benda akan dihitung berdasarkan rumus S sama dengan 340 dikali T per 2. Nah, ini S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda yang dipantulkan. Dan T adalah selisih antara waktu pemancar gelombang oleh transmitter dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver. Oke, yang selanjutnya ada prinsip kerja dari sensor effect hall. Sensor effect hall pada dasarnya terdiri dari sepotong tipis bahan semikonduktor tipe P persegi panjang seperti gallium arsenide, indisium antimonide, atau indium arsenide yang melewatkan arus kontinu melalui dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan sepotong tipis bahan semikonduktor itu yang ini ya, yang kotak nih. Nah, ini nggak kelihatan ternyata. Nah, ketika perangkat ditempatkan dalam medan magnet, nah ketika perangkat semikonduktor ini didekatkan dengan magnet, maka garis flux magnetik mengalahkan gaya pada bahan semikonduktor yang membelokkan pembawa muatan, elektron dan lubang. Kedua sisi plat semikonduktor juga membawa muatan ini sebagai dari gaya magnet yang mereka alami melewati bahan semikonduktor. Nah, jadi ketika magnet itu didekatkan dengan plat semikonduktor ini, aliran arusnya akan konstan, akan menuju ke sana, dan dia akan mengalir sesuai arah jalurnya. Nah, kemudian ketika elektron dan lubang ini bergerak ke sisi samping, perbedaan potensial dihasilkan antara kedua sisi dari bahan semikonduktor itu dengan penumpukan pembawaan muatan ini. Nah, kemudian dari pergerakan elektron ini melalui bahan semikonduktor dipengaruhi oleh adanya medan magnet luar yang berada di sudut kanan dan efek yang lebih besar dalam bahan berbentuk persegi panjang datar. Efek yang menghasilkan tegangan yang dapat diukur dengan menggunakan medan magnet disebut effect Hall. Nah, untuk menghasilkan perbedaan potensial di seluruh perangkat, garis flux magnetik harus lurus 90 derajat. Jadi, maksudnya itu posisi dari magnet ini harus tegak lurus dengan bahan semikonduktor ini agar menghasilkan perbedaan potensial di seluruh perangkat. Nah, jadi sensor effect Hall ini itu bekerja sebagai pemberi informasi mengenai jenis kutub magnet dan besarannya medan magnet. Misalnya, kutub selatan akan menyebabkan perangkat menghasilkan output tegangan, sedangkan kutub utara tidak akan memberi pengaruh apapun dalam sensor effect Hall ini. Secara umum, sensor effect Hall ini dirancang untuk berada dalam posisi off atau kondisinya rangkaian terbuka saat tidak ada medan magnet,
dan juga mereka hanya akan mengaktifkan atau tombol on ketika kondisi rangkaiannya tertutup, ketika mengalami medan magnet dengan kekuatan dan polaritas yang cukup. Nah, oke. Selanjutnya kita ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pada sensor ultrasonik. Nah, yang pertama itu adalah alat Ronsen ya. Nah, biasanya ini digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, gelombang ultrasonik ini bisa digunakan untuk melihat organ-organ dalam tubuh manusia seperti mendeteksi tumor, liver, otak, dan menghancurkan batu ginjal. Nah, gelombang ultrasonik ini juga bisa dimanfaatkan sebagai alat USG atau yang biasanya kalau ibu-ibu hamil itu mengecek kandungannya itu menggunakan USG atau ultrasonografi yang biasanya digunakan oleh para dokter kandungan. Nah, gambar yang kedua ini itu merupakan alat pendeteksi logam. Nah, ini biasanya seorang arkeolog sering menggunakan ini sebagai alat yang digunakan untuk mencari suatu benda-benda bersejarah yang bahannya berasal dari logam. Nah, dalam bidang industri, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam dan juga meratakan campuran besi dan timah, meratakan campuran susu agar homogen, mensterilkan makanan yang diawetkan dalam kaleng, dan juga membersihkan benda-benda yang sangat halus. Nah, gelombang ultrasonik ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan mineral maupun minyak bumi yang tersimpan di dalam perut bumi. Nah, ini seperti yang digunakan oleh arkeolog. Yang selanjutnya itu adalah radar yang digunakan oleh para petani untuk melihat atau memantau hasil tanamannya. Nah, gelombang ultrasonik juga digunakan sebagai radar atau navigasi di darat maupun di air. Gelombang ultrasonik digunakan oleh kapal pemburu untuk mengetahui keberadaan kapal selam yang dipasang pada kapal selam untuk mengetahui keberadaan kapal yang berada di atas permukaan, dan juga mengukur kedalaman palung laut, mendeteksi ranjau, dan juga menentukan posisi sekelompok ikan. Nah, jadi selain digunakan oleh para petani, gelombang ultrasonik ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pertahanan dalam militer ataupun nelayan untuk menangkap ikan. Yang selanjutnya adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pada sensor effect Hall. Nah, dalam pengaplikasiannya pada dunia industri, sensor effect Hall sering digunakan sebagai split ring clamp-on sensor atau analog multiplication, power sensing, position and motion sensing, automotive ignition, fuel injection, dan juga sebagai wheel ration sensing yang biasanya digunakan di berbagai macam jenis pabrik. Nah, biasanya penggunaan efek Hall ini digunakan pada sensor-sensor pada mobil, dan juga kalau zaman sekarang itu sering digunakan sebagai alat untuk bermain game. Yang biasanya juga banyak ditemui pada aliran cairan, sensor power, dan juga sensor tekanan. Nah, dari gambar pertama itu merupakan alat pengecas aki yang biasanya untuk menahan setiap besi yang ada di aki tersebut. Nah, yang kedua ini adalah alat seperti mouse atau joystick yang biasanya digunakan pada Xbox games. Nah, yang kedua itu digunakan untuk bermain PlayStation, PS. Biasanya itu pada PS
PS3, PS4, dan PS5. Nah, jadi penggunaan sensor efek Hall ini lebih ke itu sinyal yang wireless. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal dari sensor ultrasonik. Nah, kita ketahui di sini kecepatan suara yaitu sebesar 340 meter per sekon dengan waktu tempuh gelombang 4 second. Tentukan jarak suatu benda dengan menggunakan sensor ultrasonik. Nah, kita tulis dulu. Mana ini? Diketahui V sama dengan 340 meter per sekon. Dan juga waktu tempuhnya T sama dengan 4 sekon. Nah, ya di sini yang ditanyakan tentukan jarak suatu benda. Nah, jadi untuk mengetahui jarak suatu benda tadi kan kita sudah diberikan rumus yang ini ya. Jadi V-nya itu kita ketahuin S sama dengan V dikali T per 2 sama dengan 340 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 340 dikali 4 bagi 2 sama dengan 680. Nah, satuannya meter. Oke, kita langsung ke contoh soal yang kedua, yaitu pada sensor efek Hall. Bila dirancang untuk arus 10 ampere dan voltase yang pertama 5 volt, hambatan pertama adalah 510 ohm atau senilai dengan 0,5 ohm dan juga voltnya 12 volt. Nah, tentukan hambatan maksimum beban silinder. Ini salah ketik ini, jadi 5 ohm. Jadi kita langsung saja, dia meminta tentukan hambatan itu R nya berapa. Nah, untuk mencari R kita harus mencari arus maksimum. Sama dengan VC per R1 ditambah R2. Ini I-nya sudah kita ketahui ya, yaitu 10. Kemudian kita mencari R-nya. R2 sama dengan dari rumus ini, kita ubah menjadi rumus untuk mencari nilai R2, yaitu VC dikurang I R1 per I sama dengan 12 dikurangi 10
100,5 per 10. Jadi hasilnya 0,7 ohm. Oke, sekian dari video pembahasan sensor kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan penjelasan ini, dan juga contoh soal mungkin menurut kalian yang menonton salah, mohon maaf karena saya masih belajar di sini. Sekian dan terima kasih.